mau melanjutkan sekolah kemana, mau SMA ataukah SMK. Jadi kalian harus tonton nih ya untuk siswa-siswa SMP se-Indonesia atau mungkin sedunia. Emang sedunia ada ya? Ya beda nama doang kali ya. Kalian harus nonton, ini wajib biar kalian tuh tidak salah pilih sekolah untuk melanjutkan kegiatan belajar kalian, kegiatan menuju kesuksesan kalian. Amin ya Allah, lebay banget ya, baru juga lulus SMP kayaknya. Dari sumber yang gue baca, sunlife.co.id, perbedaan utama dari SMA dan juga SMK, itu yang pertama ada dalam fokus kurikulumnya. Kalau SMA memiliki kurikulum yang lebih umum, serta akademis, berfokus pada mata pelajaran yang dasar. Contohnya itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan mungkin ada yang namanya pengklasifikasian dari mata pelajaran IPA ya, seperti kimia, fisika, biologi. Terus IPS-nya juga dijabarin lagi kayak jadi geografi, sosiologi, ekonomi, seperti itu. Dan juga MA gitu ya termasuk, karena hampir mirip-mirip lah sama SMA, hanya dibedakan ada ditambahin dengan pendidikan agamanya gitu, dengan adanya mata pelajaran bahasa Arab dan lain sebagainya, yang dimana emang tujuan dari sekolah SMA dan MA ini tuh untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau ya singkatnya kuliah lah ya. Sedangkan nih ya SMK itu memiliki kurikulum yang lebih cenderung praktis dan teknis yang langsung terkait dengan dunia kerja. Jadi di SMK tuh emang dirancang khusus untuk menjadi tenaga kerja yang sangat terampil, yang dimana setelah lulus tuh udah siap gitu masuk ke dunia industri. Di SMK tuh biasanya itu terdapat beberapa macam jurusan yang mungkin gue tahu doang nih ya, tapi pasti ada banyak sih jurusannya itu. Yang biasanya terdengar itu kayak teknik mesin, otomotif, teknik kelistrikan, teknik gambar bangunan, akuntansi, terus pemasaran, desain grafis, DKV gitu kan, terus tata boga, mungkin perhotelan, boleh sebutin lagi di bawah kalau ada jurusan lain. Terus di sistem pendidikannya itu diwajibkan untuk yang namanya kayak PKL gitu loh, praktek kerja lapangan atau magang ya, yang kayak gitulah, untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga nantinya seperti yang gue sebutin tadi sebelumnya, ketika sudah lulus itu benar-benar udah siap menempuh kerasnya dunia kerja, berat. Sekarang kembali ke perspektif gue gitu ya, tetap sih kalau kata gue mah tidak berlaku ya, segala sesuatu tuh tergantung dari orangnya juga. Kalau misalkan menurut gue, kita tidak perlu mematok kalau kita tuh harus kesini karena kita tuh bakalan kesini. Misalkan gue yang mau masuk SMA, berarti gue tuh harus kuliah, enggak kayak gitu. Karena nyatanya nih ya, gue lulus dari SMA, ya udah sama aja, gue langsung kerja juga. Tapi pada kalian yang baru lulus SMP, itu tuh kalian tuh harus benar-benar memilih dengan tujuan kalian tuh mau nextnya setelah 3 tahun nanti menempuh pendidikan di sekolah menengah lanjutan, mau SMA, SMK, itu tuh ada tujuannya. Kalau misalkan kalian mau bertujuan mencari kerja, itu tuh mending langsung mengambilnya tuh SMK. Kalau misalkan kalian mau melanjutkan ke dunia kuliahan, kalian tuh banyak pilihannya buat masuk kuliah. Itu boleh masuknya itu SMA. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian masuk SMK, itu tuh menurut gue tuh kayak sedikit lebih sulit gitu loh kalian menentukan pilihan buat ngelanjutinnya itu. Mungkin kalian bisa melanjutkan ke politeknik, atau istilahnya itu kayak sama-sama praktikal, yaitu sekolahan vokasi. Kalau misalkan kalian mau ke sarjanaan itu, karena itu tuh kebanyakan teori daripada praktek, jadi menurut gue tuh itu tuh yang sangat relevannya itu ketika lu tuh masuk SMA atau MA gitu, daripada masuk SMK. Sedangkan kalau lu masuknya SMA itu pilihannya tuh lebih banyak gitu loh. Lu tuh mau masuk vokasian, oke, mau masuk ke kuliahan yang reguler gitu ya, yang sarjanaan gitu, oke. Cuma kalau misalkan kalian mau kerja itu mending langsung SMK beneran. Karena jujur gue juga kalau dari awal gue tahu nih lulus dari SMA bakalan kerja, gue dari awal mending milih SMK. Kenapa? Karena beneran kayak survive banget coy. Gue tuh gak tahu. Lulus pada tahun 2020, kebetulan alhamdulillah langsung mendapatkan pekerjaan. Gue tuh bener-bener kayak minim banget pengetahuan. Gue tuh gak tahu yang kayak gimana manufaktur tuh, gue gak tahu nama PT-PT tuh, gue gak tahu nama perusahaan-perusahaan tuh, gue gak tahu. Gue nih ya tahu cara melamar kerja itu ya dari nyari tahu sendiri, dari sosial media, dari yang namanya YouTube. Gue tuh nyari tahu sendiri semuanya. Dan itu yang menurut gue tuh kita tuh harus survive banget kalau lulusan SMA mau langsung kerja. Jadi kalau misalkan kalian nih dari sekarang nih lulusan SMP, kalian tuh berpikir bahwa gue tuh
gak bakalan ngelanjutin kuliah, atau gue paling kerja sambil kuliah, kalian harus masuknya tuh SMK. Di balik semua itu tuh, setelah kalian menentukan kalian mau kerja atau mau kuliah nantinya gitu ya, kalian tuh harus menentukan sekolah yang emang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Contohnya, misalkan sekolah ini tuh terkenal dengan futsalnya, kalian tuh jago banget futsal. Nah, kalian tuh tinggal memilih, wah, sekolah ini tuh bakal membawa gua tuh lebih bagus lagi nih ke depannya untuk jago banget futsal, bidang dari non-akademiknya gitu. Kemudian lanjutnya misalkan lu tuh bisa banget gambar, cari sekolah yang memang bisa memfasilitasi, bisa yang namanya membimbing lu tuh makin lebih bagus lagi dari kegiatan yang lu sukain itu. Jangan terus-terusan mengejar akademik. Menurut gua tuh bener-bener kayak praktek atau kegiatan langsung seperti non-akademik, olahraga, seni, itu tuh bener-bener harus kalian push juga, biar kalian tuh mempunyai yang namanya kegiatan-kegiatan yang bisa kalian salurkan di sana gitu. Itu sih menurut gua ya. Selain itu nih, yang paling penting itu tuh adalah diskusi bersama orang tua kalian. Orang tua kalian tuh bisa terbuka sama anaknya ketika anaknya itu mau berbicara. Menentukan sekolah lanjutan setelah SMP itu hal yang menurut gua tuh amat penting banget guys. Karena dengan mengkomunikasikan bersama orang tua, kita tuh bakalan tahu nih, kita lebih baiknya tuh kemana. Orang tua kita tuh mendukungnya tuh, kita tuh kemana gitu. Jangan yang kayak tiba-tiba kita daftar, kita ikut ini, kita ikut sana, atau teman-teman kalian daftar ke sini, lu ikut ke sana. Jangan kayak ngibeh gitu loh, ngibeh. Tahu ngibeh gak sih? Kayak ngikut kabeh gitu loh. Teman-teman daftar ke sini, lu ikutan daftar ke sini. Jangan. Lu harus komunikasikan bersama orang tua lu biar lu juga ditujukan mau kemananya gitu loh. Maaf ya. Lagi pilek guys, ini tagnya merah ya. Tapi orang tua kalian tuh memaksa harus ke sini, sedangkan kalian yang gak mau ke sini. Orang tua tuh udah mempersiapkan plan buat kalian guys. Coba kalian komunikasikan dulu plannya itu seperti apa, nanti ambil jalur tengahnya itu seperti apa juga. Sebenarnya ini tuh kayak terkesan lebay ya, sekolah menengah doang gitu, bukan kayak kuliah gitu kan. Enggak coy, beneran. Ini tuh adalah hal yang krusial banget, penting juga untuk ditentuin. Karena memilih sekolah lanjutan dari SMP ini tuh bakal menentukan kedepannya tuh kalian tuh mau ngapain. Entah itu mau milih SMA yang nantinya notabene itu di roti guys, di depan, nah depan rumah gue kan. Seperti itulah gangguannya. Beli ya. Weh, roti coy. Intinya nih ya, setelah kalian lulus dari SMP, kalian tuh harus bener kayak menggali bakat minat diri lu sendiri tuh seperti apa gitu. Terus setelah 3 tahun nih, kalian tuh mau kayak gimana? Entah itu mau langsung kerja atau melanjutkan kuliah. Jadi kalian tuh bisa menentukan, gua tuh mau SMA atau SMK masuknya gitu. Cukup jelas lah menurut gua ya, yang gua sampaikan saat ini. Tentukan pilihan lu mau kemana? Mau SMK, SMA, atau MA juga itu sama aja. Kalian melanjutkan, tetapi setelah 3 tahun itu tuh kalian harus tentuin mau kemana, mau kerja atau mau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi gitu. Ini gue mau makan kagak jadi-jadi nih. Ya sekian aja nih dari gue ini, sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang menempuh pendidikan di 2 sekolahan yang berbeda. Gak boleh sambil makan ya? Bentar. Oke, karena sekarang udah azan nih ya, gak baik kita terus-terusan berkoceh gitu. Lah, azan menyuruhnya sholat, bukan nyuruh berhenti ngomong. Ya, kita harus sholat coy. Ayo, kita sholat. Jangan lupa nih ya, kalian like, subscribe YouTube gua, biar gua semakin semangat terus-terusan buat bikin konten yang semoga bermanfaat buat kalian, para pendengarku, jay, yang menyaksikan setiap konten-konten gua gitu. Aduh, brentol euy. Pamit ya, undur diri. Assalamualaikum.